nggak boleh asyukrulillah, nggak boleh. Alhamdulillahirrahmani, itu nggak boleh. Padahal nama Asmaul Husna di situ diwajibkan dengan lafzul jalalah, nggak boleh ditukar-tukar. Alhamdul Khaliq, nggak boleh, karena diwajibkan harus lillah. Nggak boleh kita pakai nih. Nanti perhatikan, kalau Tuan Khatib habis baca hamdalah, umpama dia baca nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Lanjut. Kemudian dia baca sholawatnya pakai domir, pakai isim domir. Wa sallallahu ala sayyidina, nggak dipakai Muhammadnya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, pakai domir. Nasa. Jadi kalau kita mendengar imam tidak ada nama Muhammadnya di dalam sholawat, tidak sah. Perhatikan tuh sholawat, Abtani. Nggak boleh kita mendengar wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi, nggak boleh. Harus ada wa sallallahu ala sayyidina. 2 minggu lalu saya numpang sembahyang di atas Detesek, itu kiai bacanya pakai domir. Kiai masjid situ nambel dengan zuhur, saya juga tambel dengan zuhur. Sebab apa? Sebab tidak sahnya membaca sholawat dengan domir Nabi. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun hamdulillahi fihima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Faslun syurutul khutbataini asyaratun at-taharatu anil hadatsaini wal asghari wal akbari wa taharatu anin najasati bisawbi wal badani wal makani wa satrul aurati wal qiyamu alal qadiri wal julusu bainahuma waqatu mahninati as-salati wal mualatu bainahuma wa bainas salati wa an takuna bil arabiyyati wa ayyasma'aha arba'una wa an takuna kulluha di waqti zuhri. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita kewajiban terhadap jenazah siap-siap mati. Tidak ya, siap-siap dari bekal kita, siap-siap mati. Ngeri. Asal udah males ngaji, males sembahyang aja udah ngeri. Sedikit. Yang penting paham, itu paham, jangan dibuat ya. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi ta'ala. Yang pertama adalah mengucap alhamdulillah. Makmum mendengarkan Tuan Khatib, tatkala dia membaca diperhatikan rukunnya. Nanti kalau kurang DKM acung tangan, baca yang kurang.
hamdulillah ta'ala. Wala yakfi gharamada alhamdu kasyukri. Enggak boleh asyukru lillah, enggak boleh. Alhamdulillahirrahmani, itu enggak boleh. Padahal nama Asmaul Husna di situ diwajibkan dengan lafzul jalalah, enggak boleh ditukar-tukar. Alhamdul Khaliq enggak boleh, karena diwajibkan harus lillah. Ini al-ikhtisas tamu bihi ta'ala, pengkhususan melakukan alhamdulillah itu karena kesempurnaan Allah subhanahu, kesempurnaan. Wa yaqamu minhu 'inda dzikri sa'ir sifatil kamal bi khilafi baqiyati asma'i ta'ala. Yang kedua, Allahumma shalli wa sallim wa barik atau wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Enggak boleh kita pakai nih, nanti perhatikan. Kalau Tuan Khatib habis baca hamdalah, umpama dia baca nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Lanjut. Kemudian dia baca sholawatnya pakai dhamir, pakai isim dhamir. Wa sallallahu ala sayyidina, enggak dipakai Muhammadnya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, pakai dhamir. Nasa. Jadi kalau kita mendengar imam tidak ada nama Muhammadnya di dalam sholawat, tidak sah. Perhatikan tuh sholawat, Abtani. Enggak boleh kita mendengar wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi, enggak boleh. Harus ada wa sallallahu ala sayyidina. 2 minggu lalu saya numpang sembahyang di atas Detesek. Itu kiai bacanya pakai dhamir. Kiai masjid situ nambel dengan zuhur, saya juga tambel dengan zuhur. Sebab apa? Sebab tidak sahnya membaca sholawat dengan dhamir Nabi, harus dengan Sayyidina Muhammad. Harus diperhatikan, harus diperhatikan. Sanurrohim duduk depan, perhatikan tuh. Wassallallahu, udah diam dia, jangan ganggu ta'lim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin, hukumnya wajib ada kalimat Sayyidina Muhammadin. Kalau dia pakai dhamir setelah baca hamdalah wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du, langsung mengucap amma ba'du. Ini suara baca sholawat kagak laku di dalam khutbah, harus dengan memakai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi di 2 khutbah. Jika kita mendengar khutbahnya, yang pertama dia kagak baca, yang kedua baca, tetap kita tambal dengan sholat zuhur. Begitu aja. Kita tambal dengan sholat zuhur, karena pada khutbah yang pertama rukunnya kurang. Wal wasiyatu bittaqwa, ini kalimat wasiat di dalam ilmu tasawuf. Kalau orangnya belum beriman, jangan jadi khotib. Kalau orangnya belum beriman, jangan jadi imam.
Ngerti gak? Orang yang beriman yang yakin akan pahala. Orang yang beriman yakin akan dosa. Ini beriman, ngaku beriman, apaan aja yang haram masih dilakukan. Gak boleh. Berwasiat takwa. Umpama ada yang masih resep segala tetek bengek yang diharamkan, itu bisa menjadikan orang kafir. Allah sudah haramkan. Allah sudah haramkan berkaitan dengan riba. Banyak gak yang masih melakukan? Banyak gak? Contoh dah, dulu saya dengar ada kiai ngeridit mobil. Itu gak boleh. Kiai mau belinya cash, jual aja kebun 100 meter kali 2 juta. Dapat berapa? 200 juta. Belilah mobil. Jangan kredit. Dia wasiat takwa kagak sah dalam ilmu tasawuf. Wasiat takwa gimana diri aja kebakar, apalagi yang masih hobi maksiat. Udah kagak pantas. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ini wajib. Tapi karena orang-orang yang udah begono, gimana jadinya? Yaitu tergantung daripada pandangan Allah. Siapa yang berwasiat takwa, dia mengkudu takwa. Bukan cuma takut bini tua. Ini wasiat takwa benar-benar. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita kalau mendengar kemarin jor-joran pada berebut jadi ketua LPM, orangnya kan belum beriman, diamanatin khianat, namanya belum beriman, belum yakin. Apa balasan Allah kalau orang khianat? Besar dosanya, gebukin malaikat, gak selamat di kuburan. Apalagi berkaitan utang. Ini wasiat kagak laku di ilmu tasawuf. Di ilmu, makanya dulu para orang-orang tua, kalau itu yang wajib banget jadi tuan khotib, orangnya udah benar-benar muru'ah. Datang ketua partai, enggak, saya mah dikasih duit kayak dititipin kayak, enggak, lanjut aja. Begitu. Dari partai anu begini sampai, enggak, saya takut khianat. Sekarang banyak kiai dicecelin duit hasil korupsi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Banyak gak? Dalam ilmu tasawuf gak sama. Karena dirinya belum beriman kepada yang gaib. Ya Allah, gimana wasiat takwa? Yang kedua, ada orang wasiat takwa di dalam khutbah. Wasiat takwa di dalam usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Itu kan ayat Quran. Kalau ayat Quran gak boleh. Ini perlu diperhatikan nih. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kalau itu ayat langsung disambung, bukan wasiat takwa. Membaca ayat Quran harus dipisah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Atau lagi yang berkaitan dengan ayat usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau dia potong usikum bittaqwallah, sekedar itu. Usikum bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ada pemisah.
Itu perhatikan tuan khatib kalau sedang memberikan ceramahnya, rukunnya, nasihatnya, perhatikan. Ini hati udah nolak aja, siapa yang khatib? Siapa? Aku segan banget tidur kan? Pules. Ini si makmum udah pules, ngaku kagak batal. Allahumma syahada la ilaha illallah qoma. Ayo sama subuh bagus lurusin rapat ini. Padahal sudah batal. Sebab-sebabnya tidur. Kira-kira berapa persen dijajah? Foto apa nih kalau lagi khutbah udah 10 menit? Jepret yang palanya putih, lehernya potes. Yang pakai udang-udang, lehernya potes juga. Maksud potes itu udah tidur. Begini, udah kagak berugat, dia kentut juga bau banget kagak tahu. Itu perlu dijajah foto. Umpamanya tuan khatib naik ke atas mimbar, udah beri salam, ntar 10 menit tuan khatib udah mau selesai dijajah, sekonyong-konyong aja pada ke depan, jepret. Nih yang ngakunya kagak tidur, bahasa bedahan dia nengan tidur, masih ngorok banget. Itu orang yang tidur kemudian melaksanakan ibadah sholat padahal pendek khutbahnya. Dia sholatnya tidak sah. Yang kedua wajib qadha zuhur. Habisnya udah batal, dengan iqamah langsung ikut sembahyang. Nih ibadah minal jahilin, orang-orang yang tidak tahu hukum, bagaimana mau diterima ibadah. Udah dari dulu itu dimakan zubat. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dari dulu. Setiap orang melakukan ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan ditolak oleh Allah. Ini kan gabungan se-RW ini. Emang orang yang pada munah, nanti gak munah. Orang yang subuhnya kesiangan, kata Nabi, orang-orang munafik. Udah gak usah heran, ini ahli surga segini. Iya, calon-calon ahli surga orang yang tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah. Itu ciri yang pertama. Pasti kapanpun, dimanapun, hari apapun, jam berapapun, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul. Pasti Nabi yang jamin, baginda Nabi yang. Jadi kalau wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Titik. Baru baca ayat qala Allah Ta'ala. Jadi ada pemisah. Ya. Ini di dalam ilmu tasawuf ngeri banget orang ngomong takwa, tapi banyak masih maksiat yang dia kerjakan. Saya kerjaannya tidur, baca Quran, baca kitab, tidur lagi, baca Quran, baca tidur lagi. Kalau ada saudara lagi cerita-cerita ghibah, lebih baik diam dan cerita. Habib-habib di majelis Abu ya yang pada ngomong, padahal Abu yang lagi memberikan ilmu, saya tegur, jangan ngobrol, Abu yang gak kedengeran suaranya. Saya gentak begitu. Dia ketakutan. Itu ilmu, ente perkara dunia. Kalau yang wirid, kalau dunia keluar yang dalam. Waduh, kagak resep. Menjaga agar kita itu betul-betul menghadap Allah dengan niat kita yang ada. Niat taklim, ya taklim. Jangan pegang tasbih. Anallah. Padahal lagi ngaji. Mau nambah lagi pahala, mau baca sholawat di majelis taklim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya dulu melarang
hati manusia tidak dijadikan dua. Ada di Quran. Satu niatnya. Kita mau baca salawat sambil nonton TV. Satu niatnya. Kita mau tidur baru pegang tasbih. Satu niatnya. Kalau mau wirid benar. Mau pegang tasbih minta kepada Allah yang sopan. Itu pekerjaan orang yang beradab. Lanjut. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Dan membaca ayat Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Umpamanya di khutbah pertama tidak membaca ayat Quran, umpama kita tungguin khutbah kedua, minimal innallaha wa malaikatahu. Kagak dibaca juga. Makanya mesti diperhatikan. Tuan khotib baca ayat Quran enggak? Kayaknya hadis melulu. Khutbah pertama hadis melulu. Khutbah kedua hadis melulu. Berarti khutbahnya tidak sah. Karena tidak ada ayat Al-Quran yang dibaca. Tapi kalau pada khutbah kedua minimal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu sah. Itu sah walaupun di khutbah pertama tidak ada ayat Quran. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhir. Dan membaca doa untuk mukminin mukminat, orang laki-laki yang beriman, orang perempuan yang beriman, mesti didengar tuh. Umpamanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, dia baca Allahumma ighfir lil mu'minina, khutbah. Ini bagus ini. Cuma 10 menit 2 khutbah. Kata Jajan mau boleh ngelem. Gak boleh ngelem baik di Jajan. Saya gak boleh ngelem soalnya bagi juta 10 menit. Iya. Iya gede di masjid At-Taqwa 2 Pamulang. Saya ngajar juga dikasih begal soalnya. Emang jauh kali ya. Padahal saya dibawain mobil. Itulah cerita barokah yang macam-macam. Nah ini kalau Tuan Khatib sudah baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tangan diangkat. Ngamplek. Gak boleh. Kalau Khatib sudah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tangan kita, karena kita juga menyertakan, ya Allah ampunilah orang laki-laki yang beriman, orang perempuan yang beriman. Tangan angkat. Kita kebagian, istri kebagian, emak kebagian, baba kebagian, nenek kebagian, engkau. Kalau kita angkat tangan serius, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin. Jadi tangannya diangkat, lisannya mengucap amin. Itu pekerjaan yang mahal. Karena orang udah banyak pada potes lehernya, nggak dengar Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ini harus diperhatikan. Kalau Tuan Khatib udah baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, angkat amin. Kita sudah berwakil dan bareng-bareng baca doanya. Masa 100 orang ditolak juga sama Allah. Apalagi hari Jumat. Apa yang dibaca Tuan Khatib doa kita berwakil, maka angkat tangan aminkan. Itu dikabul. Berapa ratus yang sholat di Al-Hidayah? Ada nggak 400? Banyak, kurang lebih. 400 ya, sama kiat-kiat. Tuh. Ya ada kali 200 mah.
Nah 200 orang amin amin, kagak ditolak permohonan kita semua. Itulah rukun-rukun khutbah pada hari Jumat. Belum punya ya. Sekarang pindah, paham ya para penggede nih. Kalau kurang rukun masih khutbah, yang berkewajiban untuk menegur pertama ketua DKM, yang kedua tokoh masyarakat yang ditokohkan di masjid itu, yang ketiga mu'alim yang tahu perkara hukum. Jadi pertama DKM, yang kedua tokoh yang di situ, yang ketiga orang alim yang tahu. Tapi orang mana tahu? Dia wajib menegur. Kalau kurang. Dulu saya tanya, Abu ya bagaimana cara menegur? Acung tangan. Tuan khatib sholawatnya kurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau Tuan khatib wasiat takwa kurang. Tuan khatib wasiat takwa belum. Begitu. Gimana ijazah? Tuan khatib kurang wasiat takwa, ngomongin gimana? Acung tangan. Tuan khatib wasiat takwa belum dibaca. Gitu. Karena kita perhatikan, ini udah berjalan belum ada wasiat takwa, gimana ya? Kita bingung. DKM diem, kemudian tokohnya diem, dia ada orang ujung tangan. Tuan khatib wasiat takwa. Ntar dia akan baca usikum wa nafsi bittaqwallah. Selamat itu orang semasjid. Dibagianin baik bahasa Haji Jaja. Orang itu akan menanggung dosanya tidak sah Jumatan. Yang pertama ketua DKM, yang kedua orang alim yang ada di situ, yang ketiga tokoh tanggung jawab. Haji Jaya tanggung jawab. Boleh sembarang. Tokohnya dia. Jangan sampai sholat Jumat gagal gara-gara rukun kurang. Kalau rukun khutbahnya kurang, batal khutbahnya. Kalau khutbahnya batal, sholat Jumatnya kagak laku. Dia makan syarat ini. Syarat di dalam mendirikan Jumat. Jadi nggak boleh ada rukun yang tertinggal. Membatalkan 2 khutbah, membatalkan sholat Jumat. Masya Allah, Masya Allah. Roman-roman udah pada kelicek-kelicek ini. 37. Dah segitu lu dah, penting paham dah. Ya. Lewat 37:40. Ini perlu diperhatikan agar kita mendirikan sholat Jumat sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum wa idza tijarana lan fadu lan fadu min alikum lan fadu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iya dan bulan depan insyaallah syarat 2 khutbah. Syarat 2 khutbah. Syaratnya apa? Kalau tadi kan rukun. Rukun itu ada yang mewajibkan dengan bahasa Arab. Khutbah itu ada yang mewajibkan dengan bahasa Arab juga. Tapi kesepakatan para ulama nanti
khutbah itu disesuaikan dengan bahasa setempat. Karena tujuan daripada khutbah adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Kalau orang Inggris berangkat ke Indonesia khutbah Jumu'ah pakai bahasa Inggris, yang ngerti berapa orang? Nah, kalau nggak mencapai 40 nggak sah Jumatnya. Maka harus disesuaikan dengan bahasa setempat. Kita baca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidatah Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidatah Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum ya Umma Hasan. Assalamualaikum ya Umma Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin ya Sayyidatah Khadijah binti Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidatah Aminah binti Wahab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Abu Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad di masyariqil ardh wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nab'ud insyaallah ta'ala min al-amin. Ya rahmatillah ya karam ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam ala arshi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu wa rasuluhu ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ilmu dari guru kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika